Terlalu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para sahabat GP Ansor dimanapun berada, pada malam hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengikuti pengajian kita secara live melalui channel YouTube dan Facebook dan streaming di broadcast. Seperti yang kami sampaikan di beberapa media bahwa insya Allah pada malam hari ini materi kita berkaitan dengan Mahallul Qiyam, di mana materi ini insya Allah akan diantarkan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Haji Ahmad Munir S.M.Hum selaku pembina di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Baru, sekaligus guru dan pembina di Pondok Pesantren Dede Takalasi dan Pondok Pesantren Dede Mangkoso. Nah, sebelum kita mulai, persilakan kepada beliau demi keberkahan dari acara kita pada malam hari ini, adalah kita bersama-sama mengirimkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kita kepada Hadratus Syekh Haji dan segenap pengurus Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita, begitu juga kepada seluruh pengurus Darud Dawah wal Irsyad yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya persilakan kepada Al-Mukarram, saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, sahabat yang sementara mengikuti pengajian virtual ini, bahwa insya Allah di sesi akhir nanti akan ada tanya jawab yang bisa disampaikan baik melalui chatting atau bisa juga melalui video interaktif di broadcast setelah materi selesai. Baiklah, kami persilakan kepada Al-Mukarram guru kita Haji Ahmad Munir S.M.Hum. Tafadhal surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujada al-mahluka bi barakati sayyidina Muhammad wa hadana bi hadihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti dan untuk mengambil faedah kita. Semoga apa yang kita adakan, laksanakan pada malam ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan restu dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti minggu lalu bahwasanya kita telah melihat beberapa hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Maulid dengan dalil-dalilnya. Walaupun yang banyak sebelumnya ditekankan kepada hal-hal yang bisa menjadi bantahan ataukah kepada orang-orang yang anti Maulid, menjelaskan hal-hal yang perlu kita ketahui bahwasanya peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang sangat mulia. Kemudian berangkat dari pembacaan Maulid atau mengadakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada kegiatan
yang oleh sebahagian ulama yang mayutadu bihim, yang dipercaya bahwasanya pada saat disebutkan atau saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat pembacaan Maulid itu disunnahkan berdiri. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kesunahan berdiri pada mahalul qiyam pada saat kita membacakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan ini juga banyak mendapatkan sorotan karena bukan hanya adanya orang berdiri pada saat pembacaan Maulid, sedangkan yang pokok saja, misalnya ziarah ke makamnya Rasulullah, termasuk tawasul itu sendiri, atau ke Maulid itu sendiri, yang banyak tidak diterima kesunahannya, yang banyak tidak diterima apanya dalilnya. Jadi apalagi yang berkenaan dengan kesunahan berdiri pada mahalul qiyam, karena termasuk khususnya di Indonesia kebiasaan kita bahwasanya pada saat pembacaan Maulid Barazanji atau Maulid Diba atau Maulid Burda atau Maulid Diaul Lami, itu pada saat penyebutan waktu kelahiran Rasulullah itu kita berdiri bersama-sama sebagai tanda penghormatan, pengagungan, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, terkhusus kepada guru kami Habib Munsir Al-Musawa rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya yang pertama kali mengadakan atau berdiri pada saat mahalul qiyam itu adalah Al-Imam As-Subki. Beliau adalah seorang Hujjatul Islam yang menghafal sekitar 300.000 hadis lengkap sanad dan matannya. Jadi beliau pada suatu waktu ada pembacaan Maulid. Kebetulan banyak ulama pada waktu itu, pada zaman beliau. Kemudian seorang munsyid itu membacakan satu syair. Itu syair daripada Imam As-Sarsari. Jadi beliau membaca Qalilun limadhil Mustafa al-khattu biz-zahabi. Jadi hanya sedikit orang yang menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bahagian daripada emas atau tulisan yang sangat berharga. Kemudian beliau lanjut ke antan hadal asyrafu inda simaihi qiyaman sufufan au jisyan ala rakab. Jadi dalam syair ini jelaskan bahwasanya hendaklah, katanya, orang-orang yang mulia, orang-orang berdiri tak kalah mendengarkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qiyaman sufufan, itu dalam bentuk bersab, au jisyan ala rakabi, ataukah bersimpu untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu semua pada berdiri. Jadi berdiri bersama dengan Imam As-Subki. Maka pada saat itu terasa ada kenikmatan, terasa ada kemuliaan tak kala mereka berdiri pada saat penyebutan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita melihat dalil daripada adanya kita berdiri khususnya pada saat penyebutan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat
ada beberapa hadis terkhusus yang ada pada Sayyidina Sa'ad. Beliau datang pada waktu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau naik keledai, kalau bukan unta. Jadi beliau datang, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Ansar. Jadi kalau Rasulullah lil Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kepada Tuhan, artinya bangkitlah berdiri untuk menghormati tuamu yang datang. Ini salah satu dalil tentang kebolehan kita berdiri pada saat penyambutan atau pembacaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kelahirannya. Kemudian selanjutnya mengenai berdiri pada saat mahalul qiyam, baik dalam pembacaan Maulid Barzanji. Ini juga sudah pernah diputuskan dalam Muktamar NU yang kelima tahun 1930. Jadi disebutkan bahwasanya ada beberapa alasan disunahkannya berdiri pada saat pembacaan Barzanji atau Nibaan ataukah Maulid dia alami. Jadi di dalam kitab Bughiyatul Al-Mustarsyidin itu ada disebutkan faqad warada fil athari an Sayyidina Al-Bashari sallallahu alaihi wasallam qala mawarraha mu'minan faka'anna ma'ahyahu. Siapa yang membuat sejarah atau menulis sejarah seorang mukmin yang telah wafat, faka'anna ma'ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkannya. Jadi betapa banyak ulama yang menulis sejarah, khususnya biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ratusan bahkan ribuan yang menulis biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk biografi para ulama, khususnya banyak Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak ada manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dibacakan. Karena tak kalah memperingat atau mengingat, seperti yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia, itu tanzilur rahmat. Rahmat akan. Jadi kalau kita menuliskan misalnya sejarah seorang mukmin, apalagi kalau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama ahyahu, seakan itu menghidupkannya. Wa man qara tarikhahu. Jadi siapa yang membacakan sejarahnya, pakaian nama zarahu, maka seakan-akan dia menziarahinya. Karena ini adalah merupakan istimbat daripada para ulama untuk menjelaskan kebolehan berdiri pada saat mahalul qiyam. Jadi yang membaca sejarah para orang-orang saleh, apalagi khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bakal istaujaba ridwanallahi min nurul jannah. Maka dia berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita tegaskan bahwasanya hal yang mulia, hal yang termasuk mustahsan yang dianggap baik pada saat disebutkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdiri seperti menyambutnya. Karena oleh sebagian ulama dijelaskan bahwasanya rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir pada saat pembacaan Maulid, apalagi sampai disunahkan berdiri pada saat disebutkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang pernah sampaikan, itu ada seorang anak SD kelas 4. Ini sang anak setiap
orang membaca maulid, kemudian mahalul qiyam, jadi anak ini pingsan. Setiap ada yang baca maulid kemudian mahalul qiyam, anak ini pingsan. Jadi kebetulan pada satu waktu ibunya mengadakan jamiah istilahnya atau pengajian majelis taklim. Kebetulan diadakan di rumahnya. Jadi sang anak tadi ada kebetulan bermain di depan rumah. Jadi ibu-ibu yang mengadakan jamiah atau majelis taklim itu membacakan maulid dan pada mahalul qiyam. Jadi anak ini berhenti bermain, kemudian lari ke pintu, berdiri. Jadi pada saat itu juga, sang anak pingsan. Jadi siuman, anak ini ditanya, ada apa gerangan setiap kali misalnya, mahalul qiyam, anak tadi pingsan. Jadi sang anak menceritakan bahwasanya setiap mahalul qiyam, itu melihat banyak orang, ribuan orang, yang hadir dan semuanya bercahaya. Dan salah satu sosok yang beliau lihat jasadnya dan lebih bercahaya atau sangat bercahaya, itu yang terlihat di dalam pada saat mahalul qiyam. Jadi pernah ditanyakan pada ulama para habaib, bahwasanya katanya yang paling bersinar, cahaya yang paling bersinar yang dilihat sang anak tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ruhania Rasulullah SAW hadir pada saat pembacaan maulid. Walaupun ini adalah merupakan cerita kenyataan, tidak menjadikan bahwasanya kita berdalil dengan cerita ini. Tapi kita melihat dari beberapa hadis termasuk tentang adanya Rasulullah SAW, setiap Sayyidah Fatimah datang ke rumahnya, beliau berdiri, mengambil tangannya dan menciumnya. Begitu juga kalau Rasulullah SAW datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, itu beliau juga berdiri menyambut Rasulullah, mengecupnya. Jadi ini gambaran penghormatan terhadap orang yang hadir, orang yang datang, orang-orang mulia, khususnya para ulama, apalagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak persoalkan lagi bahwasanya hal yang seperti begini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sunnah. Sampai dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidis syarifi a'immatun zawu riwayatin warawiyah. Fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam gayata maramihi wa marma. Jadi para ulama yang muktabar, ahli riwayat, ahli hadis, hufaz, itu menyunnahkan berdiri pada saat penyebutan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasa pada saat pembacaan Maulid Barzanji, ya ta'ala sana, maka kita bersama-sama berdiri sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa hal yang termasuk dijadikan dasar tentang kebolehan atau kesunahan berdiri pada saat mahalul qiyam. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa ka'annama tafarraqu an jifati himar wa kana dzalikal majlis alaihim hasra. Jadi tidaklah katanya berkumpul suatu kaum, kemudian mereka bubar berpisah tanpa menyebut atau tanpa berzikir kepada Allah. Apakah itu bentuk zikir yang biasa ataukah salawat? Illa ka'annama tafarraqu an jifati hamrin. Terkecuali mereka bubar tanpa mengingat Allah misalnya,
maka tempat itu seperti ada kotoran atau bangkai keledai. Dan majelis itu senantiasa mendapatkan hal yang tidak baik, kerugian. Maka dipahami daripada hadis ini bahwasanya tatkala kita berkumpul kemudian tidak menyebut nama Allah misalnya, dan salah satunya pada saat mahalul qiyam kita memuji-muji, kita melantunkan syair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau di Jawa biasa disebut dengan syarakalan atau marhabanan. Kita asyraqal badru alaina atau qatala al badru alaina. Jadi sanjungan yang merupakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat mulia. Sedangkan kita sebagai bentuk nasionalisme kita pada saat dinaikkan misalnya bendera merah putih, kita berdiri menghormat, tanda mengingat atau menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Ini adalah sebuah benda yang bagaimana kita menghormati bukan daripada bendera itu, tapi adalah pengorbanan, penghargaan dari pahlawan kita yang mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya hanya untuk tegaknya NKRI. Jadi kita berdiri walaupun dari saudara kita ada yang membid'ahkan, ada yang menganggap bahwasanya hormat kepada bendera adalah bentuk kemusyrikan. Ini adalah pemahaman yang sangat berlebihan, yang keluar dari jalur tuntunan daripada para ulama. Termasuk pada saat kita berdiri pada mahalul qiyam yang merupakan bentuk kecintaan, bentuk kemuliaan yang kita dapatkan dengan adanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk yang dijelaskan oleh dalam kitab I'anatul Talibin itu Said Al-Bakri. Jadi beliau menyebutkan jaratil adatu anna nasa isa sami'u zikra wadi sallallahu alaihi wasallam yaqumuna ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi kebiasaan bahwasanya orang-orang tak kala mendengarkan penyebutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk yang disebutkan oleh orang tua daripada Abu Yazid Alawi Al-Maliki, bahwasanya beliau pernah ceritakan, ini terjadi di Syam bagian Palestina. Beliau hadir dalam pembacaan Maulid. Pada saat dimulai pembacaan Maulid, itu ada seorang tua itu sudah berdiri pada saat pembacaan Maulid. Biasanya kita berdiri pada saat disebutkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang tua ini sudah berdiri pada saat pembacaan, pada saat mulai dibaca Maulid. Jadi walhasil beliau bertanya, ada apa? Anda Bapak sudah berdiri pada saat baru dibacakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua tadi menceritakan bahwasanya pernah suatu waktu pembacaan Maulid juga yang dia ikuti. Kemudian pada saat pembacaan Maulid orang pada berdiri. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak ikut berdiri. Dia semacam mengingkari dalam hatinya bahwasanya ini perbuatan bidah. Ini perbuatan yang tidak baik. Kenapa orang berdiri? Jadi dianggap tidak ada dalilnya. Sehingga dia tidak ikut berdiri pada saat orang-orang pada berdiri. Jadi lanjut kisah, bahwasanya setelah ini orang tua tadi bermimpi. Dia bermimpi juga dalam keadaan pembacaan Maulid. Jadi dia kembali dalam mimpinya itu
tidak berdiri. Jadi apa yang terjadi setelah membaca maulid, dia sama sekali tidak bisa berdiri dari tempatnya alias lumpuh. Sampai terbangun keadaannya tetap begitu. Jadi ada mengatakan ada sekitar 1 tahun. Jadi orang tua ini mengalami kelumpuhan. Dan pada saat kegundahannya, itu beliau bernasar bahwasanya kalau Allah menyembuhkan penyakitnya, dapat berjalan kembali, berdiri kembali, maka saya akan katanya berdiri setiap mulai pembacaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gambaran kemuliaan tak kala kita berdiri menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambut atau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepakat tentang kemuliaan kita berdiri pada saat mahallul qiyam. Mungkin ada orang pada saat berdiri mengangkat tangannya ke atas misalnya dengan niat semoga dipanjangkan umurnya, semoga dijauhkan dari mara bahaya, semoga dimudahkan urusannya, yang merupakan berkah adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sisi lain, bahwasanya pembacaan Maulid yang kemudian kita berdiri adalah sudah menjadi kebiasaan umat Islam. Jadi di mana saja itu sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi kalau mungkin nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang menyatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak baik, hal yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu sudah tidak memahami apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hadis Sa'ad yang berbunyi kumu ila sayyidikum, termasuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tak kala putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha datang, beliau menyambutnya dengan berdiri dan menciumnya. Termasuk Sayyidina Fatimah tak kala Rasulullah datang, beliau juga melakukan hal yang sama. Ini adalah bentuk ikrar dari Rasulullah SAW kebolehan berdiri untuk menyambut tamu, untuk menyambut orang-orang yang mulia, apalagi menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang ulama itu mengarang sebuah kitab yang berkenaan tentang ini. Itu judulnya Iqamatul Qiyamah ala ta'ini anil qiyam. Jadi ala ta'il qiyam. Jadi menjelaskan dalil-dalil tentang kebolehan, kesunahan untuk berdiri pada saat disebutkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak kondisi pada saat misalnya ada acara, kemudian ada tamu, ada undangan, yang mungkin pejabat atau orang-orang yang mulia atau ulama dan sebagainya, kita berdiri menyambutnya sebagai bentuk kemuliaan, sebagai bentuk penghargaan kepadanya, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barangkali cukup sekian daripada pembahasan kesunahan mahallul qiyam pada saat penyebutan ataukah pembacaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita pahami bahwasanya hal ini adalah termasuk minal mustahsanat, hal yang mulia, hal yang dianggap baik. Karena itu adalah termasuk istihsan adanya kita berdiri sebagai pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa live streaming, Bapak Ibu, para sahabat dimanapun berada, telah kita dengarkan tadi pemaparan materi dari Al-Mukarram
guru kita yang Munir Semhum dengan materi kesunahan Mahalul Qiyam pada saat pembacaan salawat atau sejarah Nabi Rasulullah SAW. Nah, dari beberapa menit beliau menyampaikan materi tadi, kita bisa mengarik satu kesimpulan bahwa Mahalul Qiyam yang sudah menjadi tradisi kita, apakah itu di NU atau di DDI, pada saat perayaan Maulid, lagi pada saat pembacaan salawat, itu memiliki dasar hukum syar'i, dan itu secara tidak langsung juga membantah tudingan-tudingan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Mahalul Qiyam ini adalah dari syaitan lah, dan tidak berdasar, tidak ada dalil dan sebagainya. Nah, jelas tadi apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram bahwa ada beberapa hadis, termasuk diceritakan beberapa riwayat yang berkaitan dengan Mahalul Qiyam ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat pemirsa live streaming dimanapun berada, kita akan menayangkan beberapa pertanyaan yang masuk yang terkait dengan materi yang dibahas pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan dari Bungas Channel. Ya, dan masyarakat kita secara hakiki anak kita dipotong rambutnya saat Mahalul Qiyam. Mengapa hal tersebut dilakukan? Apakah tidak bisa saat selain Mahalul Qiyam? Ya, ini tradisi akikah pada saat baca Asrakal Badru bersanji, ini tradisi. Ya, silakan kepada Al-Mukarram untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa kita ini. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya posisi pada saat Mahalul Qiyam, jadi disebutkan oleh para ulama, khususnya yang al-mukasyifin, bahwasanya rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Walaupun oleh sebab mengatakan memang ada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Maka pada posisi pengagungan saat kita berdiri, maka termasuk kondisi yang paling ideal, walaupun tidak mesti. Itu kita misalnya memotong rambut anak yang kita akikah pada waktu itu, walaupun selain pada waktu itu tidak menjadi masalah, hanya kita manfaatkan berdirinya. Termasuk kalau ada acara pengantin, orang pada saat akannya malam pacar atau mapaci, itu juga ritual mapaci sendiri biasa dilakukan pada saat orang membaca asyraka atau orang membaca tala al-badru alaina. Jadi ini posisi yang sangat ideal. Sampai yang diceritakan tadi, Imam As-Subki berdiri pada saat penyebutan itu ada muncul rasa ketenangan, muncul rasa tumaknina sakinah yang menyelimuti pada saat Mahalul Qiyam. Begitu juga tadi biasa kalau kita temukan di kampung-kampung pada saat Mahalul Qiyam itu berdiri sambil mengangkat tangannya ke atas. Jadi biasa ditanya untuk apa, katanya berdoa supaya dipanjangkan. Itu adalah sesuatu yang merupakan tafaul, optimisme yang kita inginkan didapatkan dengan adanya pada saat Mahalul Qiyam, penghormatan, pemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyebutkan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sangat berberkah. Sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat dibacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi beliau itu mengambil mengecup kuku daripada ibu jarinya, kemudian disapukan ke matanya, sampai Rasulullah SAW bertanya, untuk apa katanya pelaku itu? Dia mengatakan tabarrukan bismi, artinya mencari berkah
daripada namanya Rasulullah yang disebut sampai Rasulullah mengatakan aminur ramadu, insya Allah katanya yang melakukan ini akan jauh daripada penyakit mata. Ini namanya saja Rasulullah disebut, itu menjadi berkah yang luar biasa yang kita dapatkan. Baik, sekira jelas dari jawaban guru kita pemateri terkait dengan pertanyaan dari Bungas Channel tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi dari Sang Haji, apakah beliau kafir terkait dengan keluarga Nabi Abu Talib, paman Nabi? Apakah beliau kafir? Ini sebetulnya dari keluar dari materi, tapi saya kira tetap kita jawab. Ya, silakan Pak. Jadi berkenaan dengan Abu Talib, paman dari Rasulullah SAW, ayahanda dari Ali. Ini ada ikhtilaf ulama tentang masalah ini. Jadi ada mengatakan beliau tetap dalam keadaan kafir dan hanya termasuk diringankan azab yang ada padanya. Tapi termasuk Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang pengarang Muhtasar Sarh Muhtasar Injid dan Matin al-Ajurumi, itu ada salah satu kitabnya, mohon maaf saya lupa, beliau mengatakan keislaman daripada Abu Talib. Jadi Abu Talib itu adalah masuk Islam, walaupun dia tidak menjaharkan, memperlihatkan kepada orang-orang pada waktu itu, karena salah satu untuk menjaga, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa ulama yang menyatakan keislaman beliau. Jadi untuk misalnya pertanyaannya tadi apakah beliau kafir, itu ikhtilaf ulama. Jadi ada ulama yang menegaskan bahwasanya beliau masuk Islam. Beliau adalah termasuk dalam kategori orang yang selamat. Karena ini juga termasuk orang tua Rasulullah, oleh termasuk orang kelompok yang anti maulid menganggap bahwasanya orang tua Rasul itu adalah kafir dan sebagainya. Yang jelasnya dalam satu hadis dikatakan siapa yang istilahnya menyakitiku, maka dia akan mendapatkan hal yang tidak yang baik atau masuk neraka. Karena termasuk bagian dari menyakiti Rasulullah, kalau menyebutkan bahwasanya orang tua Rasulullah itu kafir atau masuk ke dalam neraka. Berkenaan dengan pamannya tadi, itu ada ikhtilaf ulama. Di sebagian ulama mengatakan keislaman beliau, termasuk yang menyatakan itu adalah Sayyidi Dahlan, mufti Asy-Syafi'iyah di Mekah pada waktu itu. Baik, saya kira sudah terjawab pertanyaan dari pemirsa ini, Sang Haji, terkait dengan status keislaman paman Rasulullah Abu Talib. Masih ada pertanyaan? Kira ini ada pertanyaan, cuma agak lumayan panjang ini. Ya. Ini komentar Ustaz tentang pola beragama umat Islam, khususnya di Indonesia yang cenderung fikih oriented, sementara jarak yang memberikan tekanan pada maqasid syar'i, bahkan cenderung mengkafirkan orang yang berbeda fikih, padahal fikih adalah hal yang bersifat dani, bukan kat'i. Ini dari Imran Nefsana. Sebenarnya tentang pola beragama umat Islam, kalau yang aswaja itu jauh daripada istilah suka mengkafirkan dan sebagainya. Hanya dari sebahagian saudara kita, pokoknya setiap yang tidak misalnya dilakukan oleh Rasulullah, langsung diklaim bahwasanya itu adalah bidah dan setiap itu adalah sesat. Kemudian dalam penjabarannya, misalnya kita di Indonesia, walaupun memang mayoritas bermazhab Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada dari pendapat-pendapat dari mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali yang kita terapkan. Jadi ini
dengan adanya kalau diistilahkan tadi fikih oriented, sebenarnya sangat terbuka. Kita dapat memahami banyak dari pendapat ulama. Karena dari keempat, khususnya mazhab Ahlus Sunnah dalam mazhab fikih dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada yang saling istilahnya mengkafirkan atau membid'ahkan. Semuanya mempunyai dalil, baik yang ada dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Tapi keluar daripada itu, mungkin dari kelompok-kelompok yang suka membid'ahkan, itu akan muncul sangat perbedaan yang mereka sampaikan. Karena mereka juga menuding bahwasanya kalau kita mengikuti satu mazhab saja atau mazhab tertentu, tidak mengikuti katanya kesahihan dalil atau tidak mengikuti dalil Al-Qur'an dan hadis, itu sudah dianggap musyrik. Jadi ittibaul madzahibil arba itu sudah mereka klaim sebagai bentuk kemusyrikan. Hanya mungkin saja ada yang terlalu fanatik sampai hanya imamnya yang dianggap benar. Nah, ini juga yang perlu diluruskan dan perlu dibenarkan. Bahwasanya antar imam sendiri itu saling menghargai, saling memuliakan. Seperti apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada saat beliau salat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah. Di situ ada kuburannya Imam Abu Hanifah. Itu pada saat subuh beliau tidak melaksanakan kunut. Jadi beliau ditanya, mazhab Anda Tuan, katanya adalah kunut pada waktu subuh, kemudian Anda tidak kunut pada katanya ihtiraman lisabil hadzal qabri, penghormatan kepada pemilik kubur ini, yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi yang ada sekarang hanya dari kelompok-kelompok yang senang membid'ahkan, senang mengkafirkan, tak kalah tidak sesuai dengan yang dijadikan dalil oleh ulamanya. Menganggap bahwasanya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu telah keluar daripada ketentuan kebenaran. Jadi tak kalah tidak dilakukan, walaupun nanti kalau kita pelajari bahwasanya orang yang suka membid'ahkan, yang menyalah-nyalahkan, mereka juga sendiri terjebak dari apa yang mereka takutkan, yaitu dengan melakukan bid'ah. Dan bid'ahnya biasanya lebih parah lagi karena bid'ah dalam masalah akidah. Oke, baik. Pertanyaannya tadi sudah dijawab dan saya kira jelas. Ini mungkin penanya terakhir yang bisa kita tampilkan pertanyaannya dari pemirsa Haryanti Alwis. Ketika makhluk qiyam apa adab-adab ya yang menjadi kesunahan di dalamnya? Jelasnya pada saat kita berdiri itu adabnya itu sangat mengagungkan, menghadirkan dalam hati kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada mungkin kita kadang agak tidak terlalu bagus, itu kadang cerita pada saat pembacaan para sanji, pembacaan maulid. Yang paling yang paling afdal itu kita mendengarkan dengan seksama, menghadirkan rohani Rasulullah, menghadirkan dalam hati kita, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mungkin berdoa pada saat itu apa yang kita inginkan karena itu termasuk hal yang sangat mulia. Apalagi kalau misalnya rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dan kita berdoa, maka salah satu waktu di mana mustajab kita punya doa diterima. Jadi yang paling pokok adalah pada saat makhluk qiyam itu kita betul-betul mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan acara seremonial berakah, tak dibacakan waktu kelahiran Rasul kita berdiri, tapi betul-betul adalah kecintaan, kerinduan, penghormatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dengan kondisi yang penuh etika, penuh adab kita kepada Rasulullah, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu akan lebih mudah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang pernah disampaikan oleh guru kami Habib Munsir Al-Musawa. Pernah beliau pada menjelang beliau wafat,
beliau memberikan nasihat, beliau memberikan pengajian, menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Kebetulan ada jemaahnya yang berbicara. Mungkin beliau menegur, tidak senang karena ada jemaahnya yang bicara pada saat disebutkan ataukah disampaikan akhlak ataukah kemuliaan dari Rasulullah SAW. Jadi beliau menyampaikan menegur daripada jemaahnya tadi. Jadi setelah itu beliau bermimpi bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau disampaikan Rasulullah menyampaikan kepada beliau, katanya jangan dikasih begitu umatku, sampaikan kepada umatku bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW mencintai kalian. Jadi apa yang dilakukan oleh guru mulia kami itu dengan menegur, itu juga mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW bahwasanya sampaikan kepada umatku, katanya bahwasanya Muhammad atau nabimu sangat mencintai kalian. Oke, Bapak Ibu, para sahabat dimanapun berada, pemirsa live streaming. Demikian tadi pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya waktu kita agak terbatas ini, namun ada pertanyaan ini yang terakhir mungkin agak sedikit hot di masa-masa sekarang ini. Mungkin tidak apa-apa saya tampilkan pertanyaan ini. Ini tanggapan tentang pernyataan Presiden Prancis yang lagi sekarang ini lagi panas-panasnya di berita yang menghina Rasulullah. Ada beberapa kelompok golongan yang sudah mengambil tindakan dengan memboikot dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Al-Mukarram terkait dengan sikap Islam saat ini atau pandangan kita terkait dengan penghinaan ya Rasulullah SAW oleh Presiden Prancis. Jadi seperti yang disampaikan oleh guru mulia Habib Umar bin Salim Al-Hafiz, beliau menjelaskan bahwasanya kalau ada seperti begini itu tidak usah kita, walaupun itu lahir dari kebodohannya, ketidaktahuannya, katanya tidak usah kita pedulikan, karena beliau menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi kalau misalnya dikatakan penghinaan kepada Rasulullah SAW itu banyak-banyak katanya berawal ataukah sumbernya dari kita umat Islam itu sendiri. Karena kita tidak lagi betul-betul mencintai Rasulullah, tidak betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menyampaikan kemuliaan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena yang kita lihat efek daripada penghinaan ini itu sudah terjadi beberapa pembunuhan, dan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Mungkin kita istilahnya marah ataukah mungkin kecewa dan sebagainya, tapi perlu diketahui seperti juga yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri bahwasanya tak kalah sebenarnya sekiranya katanya Rasulullah mendengarkan itu, beliau adalah seorang yang paling pemaaf. Beliau adalah orang yang senantiasa memaafkan orang-orang yang mungkin menghinanya. Mungkin ada pernyataan mengatakan, ya kita bukan rasul. Tapi yang paling pokok, bagaimana menyampaikan daripada risalah Islam itu bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kemarahan yang berlebihan. Bukan hal-hal yang mungkin merugikan umat Islam itu sendiri. Karena nanti orang akan melihat bahwasanya Islam itu sendiri tidak akan menjadi agama yang penuh rahmat, tapi akan menjadi gambaran bahwasanya Islam mudah marah. Islam seperti ini, sampai ada tuduhan bahwasanya Islam sebagai agama yang teror dan sebagainya. Jadi kita seperti yang disampaikan oleh guru mulia Habib Umar, bahwasanya kita anggap itu tidak ada. Itu adalah muncul dari ketidaktahuannya. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya kebanyakan muncul seperti ini karena dari umat Islam itu sendiri yang tidak memberikan sunnah
Rasulullah SAW kepada mereka, tidak menyampaikan hal-hal yang berupa kemuliaan, kasih sayang dan sebagainya. Walaupun tetap kita barangkali perlu ada diskusi dengan mereka untuk menyampaikan risalah Islam seperti begini, akhlak Rasulullah seperti begini. Sampai beliau menyampaikan sekiranya mereka tahu Rasulullah, betul-betul mengetahui Rasulullah dan betul-betul memahami Rasulullah, siapa Rasulullah SAW, tentu penghina atau di selangkah ada karikatur dan sebagainya tidak akan muncul daripada mereka. Karena banyak kejadian orang masuk Islam tak kalah menemukan kelembutan, kesahajaan, kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menemukan Islam, menemukan hidayah dengan membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada boikot dan sebagainya, kalau mungkin saudara kita yang ada, silakan. Tapi kita khususnya yang senantiasa menjaga maruah, menjaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah bagaimanapun dihina, bagaimanapun didiskreditkan atau sampai diberikan keringat, tetap Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling pokok adalah kita hanya mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Bapak Ibu para pemirsa live streaming dimanapun berada, para sahabat Ansor, jelas tadi dari jawaban Al-Mukarram materi terkait dengan pertanyaan terakhir, tanggapan terkait dengan reaksi umat Islam saat ini terkait pernyataan Perdana Menteri Prancis. Ini sebetulnya masih banyak hal-hal mungkin yang perlu ditanyakan oleh para pemirsa, namun sekali lagi ini waktu kita sangat terbatas. Kita sudah live ini kurang 8 menit 1 jam, sehingga ini harus kami batasi. Insya Allah di lain waktu atau di pengajian-pengajian berikutnya nanti kami angkat terkait dengan materi-materi yang lagi hangat diperbincangkan di media atau di berita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti live streaming kami ini selama kurang lebih hampir 1 jam yang kami share di berbagai media YouTube dan Facebook. Begitu juga kepada penanya tadi sudah bertanya, terima kasih dan mohon maaf sekiranya dalam kegiatan atau pengajian virtual ini ada hal-hal yang belum bisa kami berikan atau bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekali lagi, insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali di siaran yang sama. Nah, untuk berkahnya dari pengajian kita pada malam ini, kami persilakan kembali kepada Al-Mukarram guru kita untuk memimpin doa. Tafadhal, Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafiina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna. Allahumma inna usmi la yanfa wa qalbi la yansha wa amin la yufa wa ud'a illa yustajab. Allahumma sirfan naswa ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la tasha'u qadir bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma' qulubana, Allahumma ajmi qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu para pemirsa live streaming dimanapun berada, para sahabat. Demikian tadi seluruh kegiatan pengajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perkenannya mengikuti kegiatan kami. Dan insya Allah kita akan berjumpa di waktu dan channel yang sama. Saya Muslimin pamit undur diri. Akhiri billahi fisabilil haq nilai mustan wal istiqlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.